Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Fernando Heli, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 4 Klaten. Di sini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya untuk perkenalan, yaitu Ibu Selamat Murib MPD selaku fasilitator saya, Ibu Neni Indriastuti MPD selaku pengajar praktik saya, dan saya sendiri Rio Fernando Heli. Intisari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat pendidik yang berorientasi pada kebutuhan murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, profil belajar, dan gaya belajar, serta lingkungan belajar murid. Ada 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, strategi konten. Yang kedua, strategi proses. Yang ketiga, strategi produk. Kita bahas satu persatu. Untuk strategi konten, berhubungan dengan materi ajar yang disampaikan kepada murid, media konkret dan abstrak, memastikan murid dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Selanjutnya, strategi proses. Berhubungan dengan murid menelaah materi yang dipelajari dengan kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, variasi lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang terakhir yaitu strategi produk. Berhubungan dengan bagian pembelajaran yang terwujud atau hasil karya pekerjaan seperti tulisan, poster, info, atau video, dan lain-lain. Langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi yang akan dilakukan dan alat penilaian menggunakan dialog equalizer. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berupa proses dan produk. Yang kelima, melakukan refleksi, yaitu meningkatkan hal yang menjadi kekurangan dan mempertahankan hal yang menjadi kelebihan. Adanya faktor pendukung dan penghambat. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi perlu diterapkan? Alasan yang pertama yaitu potensi murid yang berbeda dan beragam dalam minat, kesiapan belajar, gaya belajar, profil belajar, serta lingkungan belajar murid. Alasan yang kedua, agar pembelajaran berjalan dengan lebih menyenangkan dan murid menemukan kebahagiaan serta tercapainya merdeka belajar sehingga memunculkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama, berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid, guru dapat mengidentifikasi gaya belajar murid.
auditorial, visual, maupun kinestetik. Menjadi solusi guru sehingga dapat memaksimalkan penggunaan berbagai media untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Koneksi antar materi modul 1 dengan modul 2.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang pembelajaran yang menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya yang tertuang ke dalam nilai dan peran guru penggerak sehingga terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Misi guru penggerak yang sangat berkolerasi dengan strategi berdiferensiasi di modul 2.1 dari mulai strategi konten, proses maupun produk yang disesuaikan dengan kebutuhan murid atau strategi baca. Penerapan budaya positif di sekolah menciptakan lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang murid sesuai kodratnya. Sangat relevan dan saling terkait dengan modul 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda dan beragam sehingga memungkinkan tercapainya merdeka belajar murid yang bermuara pada terwujudnya profil pemuda Pancasila. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.